Suami terakhir. Bab 6556 Bab 6560 Bab 6556. Detik berikutnya, Scarlett menggigit bibirnya dan menendang betis Daryl. Tendangan ini tidak terlalu keras, tapi Daryl tidak bisa menahan diri untuk melompat, tidak tahu harus menangis atau tertawa. "Kenapa kamu menendangku? Siapa yang menyuruhmu mengambil keuntungan dariku?" Scarlett berkata dengan marah, tersipu. Daryl tertegun. "Saya menyelamatkan Anda, bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari Anda?" Pasukan Nuliha lebih dari 100.000 orang, formasi kecil itu, tidak dapat menghentikannya untuk waktu yang lama. "Jika kita tidak berlari cepat, kita berdua akan tertangkap." Mendengar ini, Scarlett mendengus dingin, mengabaikannya, dan berjalan cepat menuju istana. Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan mengikuti perlahan. Benar. Ketika dia hendak pergi ke kamar tidur, Scarlett menjadi sedikit tenang. Dia tiba-tiba memikirkannya, menoleh dan bertanya pada Daryl. "Besok adalah festival pemujaan bulan. Apa rencanamu?" Perilaku Daryl tidak terduga, dan Scarlett merasa sedikit penasaran. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyum. "Kembalilah ke kamar tidur untuk beristirahat dulu. Setelah istirahat yang cukup, saya akan menghubungi serigala untuk menyerang Kem Nuliha. Aku ingin membuat Nuliha lelah mental sebelum festival bulan besok dan tidak memberinya kedamaian sejenak." Ketika dia mengatakan ini, Daryl tersenyum. "Apa? Menyerang Kem?" Tubuh halus Scarlett bergetar, dan dia menatap Daryl dengan kosong, hanya untuk berpikir bahwa orang di depannya benar-benar gila. "Kita berhasil lolos dari pengejaran barusan, apakah kamu ingin pergi nanti?" Tindakan Daryl ini memang luar biasa. Hehehe. Melihat ekspresi terkejutnya, Daryl berkata dengan serius. "Yang disebut prajurit tidak pernah bosan menipu, bahkan kamu tidak menyangka bahwa aku akan berani kembali lagi, jadi Nuliha bahkan lebih tidak terduga. Jika kamu menginginkan pukulan total untuk Nuliha dan moral pasukannya, hanya satu serangan saja tidak cukup." Pada saat ini, Scarlett mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk mengulangi kata-kata Daryl di dalam hatinya. Seorang prajurit tidak pernah bosan menipu. Memikirkannya dengan hati-hati, memang benar demikian. Bergumam dalam hatinya, Scarlett menjadi semakin penasaran dengan Daryl. Daryl ini hampir maha kuasa, tidak hanya dia bisa mengatur pasukan, dia juga bisa memperbaiki pil, dan dia bisa berbicara bahasa binatang. Karena penasaran, Scarlett bertanya dengan lembut. "Daryl, bisakah kamu memberitahuku? Siapa tuanmu?" Sambil bertanya, Scarlett memikirkan senior yang mengagumkan di dunia saat ini. "Oh." Daryl menggaruk kepalanya, merenung sejenak, dan menjawab. "Saya menghormati nama guru sebagai Sage Lembah Hantu." Omong-omong, Daryl enggan mengatakannya, tapi dia telah bekerja dengan Scarlett untuk waktu yang lama, dan telah merahasiakan hal itu. Itu benar-benar cukup memalukan untuk mengatakannya. Sage Lembah Hantu. Scarlett tertegun sejenak, pikirannya menjadi kosong sejenak. Mengapa nama ini sangat aneh? Setelah itu, Scarlett bereaksi dan menatap Daryl dengan cara yang rumit. "Kapan ada orang seperti itu di sungai dan danau? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Saat berbicara, Scarlett sangat bingung. Dia memikirkan orang-orang luar biasa di sungai dan danau, tapi dia tidak bisa memikirkan orang yang disebut Sage Lembah Hantu. Pada saat ini, Scarlett belum tahu bahwa Sage Lembah Hantu yang dibicarakan Daryl adalah keberadaan di dunia manusia lain dan bukan milik benua ini sama sekali. Hahaha. Melihat wajahnya yang bingung, Daryl tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan serius. "Tuanku acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan telah tinggal di pengasingan di pegunungan. Dia jarang menginjakkan kaki di sungai dan danau, dan sangat sedikit orang yang tahu tentangnya. Dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, dia hanya dapat menemukan alasan." "Saya mengerti."
Scarlett tiba-tiba mengangguk, lalu menatap Daryl. Jadi, sebelumnya kamu tinggal di pengasingan di pegunungan. Daryl mengangguk. Iya. Lalu apa tujuanmu turun gunung kali ini? Scarlett menjadi semakin penasaran. Daryl menarik napas dalam-dalam, bayangan Raja Dewa Haotian muncul di benaknya, dan perlahan berkata. Menangkap seseorang. Kekuatan orang ini tidak terduga, dan kemampuannya tidak kurang dari milikku. Jika dia dibiarkan, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh benua. Scarlett terkejut. Kemampuannya tidak kalah denganmu. Daryl di depannya sudah sangat kuat, dan sekarang ada keberadaan lain yang kemampuannya tidak kalah dengannya. Untuk sementara waktu, Scarlett hanya merasa bahwa otaknya sedikit berdengung. Bab 6557. Melihat ekspresi terkejut Scarlett, Daryl acuh tak acuh, menggaruk kepalanya dan berkata. Tapi tidak sulit untuk menghadapinya. Aku tidak di sana sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa membantu Jibaye menghancurkan kota Kisu. Setelah mengatakan itu, Daryl menatap matahari yang perlahan terbit. Jadi, saya ingin membantu sang putri duduk di atas takhta sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke Dayan untuk menemukannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar kata-kata Daryl, Scarlett tidak menanggapi, tapi dia terkejut. Omong-omong, Scarlett telah bepergian di arena selama beberapa tahun sebelum menjadi pengawal di sisi Putri Karissa. Melihat langit cerah, Daryl tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali ke kamar tidur bersama Scarlett. Setelah beristirahat di istana selama beberapa jam, Daryl menghubungi serigala lagi dan melancarkan serangan mendadak saat tentara Nuliha sedang memperbaiki camp. Di bawah komando rahasia Daryl, serigala maju dan mundur dengan cara yang moderat dan bekerja sama secara diam-diam. Bahkan jika Nuliha yang memimpin, dia bisa pergi dengan tenang. Sampai tengah malam, Daryl memerintahkan serigala untuk menyerang 8 kali, di mana hanya ada sedikit korban. Di bawah serangan mendadak serigala kuil api, baik Nuliha dan para prajurit di camp utama kelelahan. Satu persatu hampir disiksa sampai ambruk. Terutama Nuliha, melihat serigala datang dan pergi seperti angin, hampir muntah darah di tempat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah serangan terakhir, Daryl puas dan kembali ke istana sesegera mungkin. Saat ini di kamar tidur, Putri Karissa belum beristirahat, dan telah menunggu kabar dari Daryl. Tuan Daryl. Melihat Daryl kembali pada saat ini, Putri Karissa sangat senang, dan dengan cepat menyapanya. Bagaimana situasinya? Omong-omong, ketika dia pertama kali mendengar bahwa Daryl dapat memanggil serigala, Putri Karissa tidak mempercayainya sama sekali. Tapi setelah mendengarkan laporan Scarlett di siang hari, Putri Karissa menyadari bahwa Daryl tidak membual. Hanya saja, terlalu riskan membiarkan serigala-serigala itu menyerbu terus-menerus dalam satu hari. Lagi pula, Nuliha bukanlah orang biasa. Hehehe. Melihat wajah Putri Karissa yang bersemangat, Daryl tersenyum sedikit dan berkata. Rencananya sangat sukses. Kubu Nuliha, setelah terus-menerus digerebek olehku, kelelahan dan kecewa. Bahkan jika itu adalah festival bulan besok, Nuliha akan merobek muka dan melakukan di tempat, dan para prajuritnya tidak sekuat itu dalam pertempuran. Bagus. Mendengar ini, Putri Karissa sangat bersemangat, dan wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tuan Daryl, Anda benar-benar luar biasa. Untuk dapat memanggil begitu banyak serigala api untuk menyerang camp, bagaimana seluruh orang Hu dapat melakukannya selama ribuan tahun. Pada saat ini, Scarlett, di sebelahnya juga menatap Daryl dari dekat, matanya berkilat dengan kompleks. Dia menyerbu camp 8 kali berturut-turut, hal yang tampaknya mustahil ini benar-benar membuatnya melakukannya. Tuan Daryl. Pada saat ini, Putri Karissa bertanya dengan penuh semangat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dalam beberapa hari terakhir, penempatan Daryl seringkali tidak terduga, dan Putri Karissa mulai mengandalkannya. Daryl menghela nafas panjang. Pada saat ini,
dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, tentu saja, itu untuk menciptakan opini publik. Membuat opini publik. Mendengar kata-kata ini, Putri Carissa dan Scarlett saling memandang dengan ekspresi bingung. Mereka tidak bisa menebak niat Daryl. Melihat ekspresi mereka, Daryl tersenyum diam-diam. Tampaknya perkembangan benua Tianxin tidak selama benua 9 daratan. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan opini publik. Anda harus tahu bahwa terkadang, pengaruh opini publik lebih besar daripada pedang dan senjata asli. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl menjelaskan dengan sabar. Ini sangat sederhana. Mulai dari malam ini, kita akan menyebarkan desas-desus di seluruh istana, mengatakan bahwa Nuliha menyinggung serigala kuil api, tidak menghormati totem, dan dihukum oleh langit, jadi perkemahannya diserbu oleh serigala api. Sas berbicara tentang ini, Daryl tersenyum. Begitu opini publik semacam ini keluar, seluruh istana kerajaan akan tidak puas dengan Nuliha. Dan yang lebih penting, itu akan mengguncang jantung militer campnya. Mendengar kata-kata ini, mata Putri Carissa dan Scarlett berbinar, hanya untuk merasakan bahwa hati mereka tiba-tiba tercerahkan. Ide yang bagus. Bab 6558. Gembira, Putri Carissa memikirkan sesuatu, melirik Scarlett dan berkata, untuk menyebarkan desas-desus, kita perlu menemukan orang yang dapat diandalkan. Sister Scarlett tidak nyaman untuk maju, dan Tuan Daryl tidak cocok. Siapa yang akan pergi dan melakukannya? Setelah mengatakan itu, Putri Carissa mengerutkan kening, sedikit kusut. Scarlett, yang berada di sampingnya, juga merenung. Hehehe. Daryl tersenyum dan berkata, Putri tidak perlu khawatir, saya sudah memikirkan kandidatnya. Dengan mengatakan itu, Daryl berteriak keluar kamar tidur. Saudara Kane, masuk. Sekarang, kamu tidak perlu bersembunyi. Wus. Suara itu jatuh, dan sosok tinggi dan kekar berjalan dengan cepat dari luar, dengan aura kuat di sekelilingnya. Itu adalah Tobias Kane. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah pengaturan Daryl, Tobias telah bersembunyi di sekitar istana, diam-diam melindungi keselamatan Putri Carissa, dan tidak pernah mengendur sedikitpun. Siapa orang ini? Melihat Tobias, baik Putri Carissa maupun Scarlett diam-diam terkejut. Terutama Scarlett, yang dengan hati-hati menatap Tobias dengan matanya, suasana hatinya sangat rumit. Dia merasakan aura pada orang ini begitu akrab, dan sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Pada saat itu, ketika Tobias akan membunuh sang putri, Scarlett tidak mengenalinya karena dia menutupi wajahnya. Pada saat ini, Scarlett bingung, dan bertanya pada Daryl. Daryl, siapa orang ini? Ketika bertanya, dia tidak lupa untuk memblokir Putri Carissa di belakangnya. Daryl menghela napas panjang dan berkata, jangan panik. Putri, namanya Tobias Kane. Dia adalah panglima tertinggi istana kekaisaran dinasti Dayan sebelumnya. Karena ibu kota kekaisaran telah dilanggar oleh Ji Beye, dia terluka parah dan akhirnya diasingkan di sini. Kemudian secara kebetulan, dia menjadi seorang pembunuh. Pada saat itu, pembunuhan sang putri adalah kesalahpahaman total, dan sekarang dia telah meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Apakah dia seorang pembunuh? Mendengar ini, wajah lembut Putri Carissa tiba-tiba menjadi bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, Scarlett juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan kemudian dia dengan cepat menghunus pedang panjang, seolah-olah dia ingin melakukannya kapan saja. Namun, Putri Carissa dengan cepat bereaksi, menatap Daryl dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan kita. Dia diam-diam melindungiku akhir-akhir ini. Ya. Daryl mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Daryl mengedipkan mata pada Tobias. Tobias mengerti, dan buru-buru melangkah maju dan memberi hormat pada Putri Carissa. Tobias Kane, saya telah melihat sang putri sebelumnya. Pembunuhan itu benar-benar tidak dapat dihindari,
dan ada kesalahpahaman besar. Saya harap sang putri tidak tersinggung dan memaafkan saya. Melihat ekspresi tulusnya dan perkenalannya oleh Daryl, Putri Karissa menurunkan kewaspadaannya, mengangguk, dan berkata dengan lembut. Ternyata yang mulia adalah Panglima Istana Kekaisaran Dayan. Dan karena itu adalah kesalahpahaman, mengapa putri ini sangat peduli. Masalah sebelumnya sudah selesai, Jenderal Kane jangan khawatir tentang itu. Dia baik hati, Daryl telah menjelaskannya dengan sangat jelas sekarang, dan tentu saja dia tidak akan disibukkan dengan itu. Pada saat ini, Scarlett juga menyingkirkan pedang panjangnya. Putri, terima kasih karena telah bersikap baik. Tobias memberi hormat lagi. Jenderal Kane sangat sopan. Pada saat ini, Putri Karissa tersenyum dan berkata, status jenderal itu mulia, dan saya sangat menyesal membiarkan Anda menyebarkan desas-desus di jalanan. Tobias menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini juga kehormatan bagi saya untuk dapat melayani putri, dan itu dapat dianggap sebagai menebus kecerobohan masa lalu. Baik. Melihat dia berkata begitu, Putri Karissa tidak lagi menolak. Kalau begitu aku akan merepotkan jenderal. Jangan khawatir, Tuan Putri. Masalah ini akan saya tangani. Tobias mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Daryl, berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Melihat bagian belakang Tobias pergi, Daryl menunjukkan senyuman. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi kerja Tobias sangat tinggi. 1 jam kemudian, berita Nuliha menghujat totem, dan kemudian dihukum oleh surga, itu tersebar di seluruh istana. Setelah mengetahui berita ini, baik orang-orang istana maupun para pemimpin tidak puas dengan Nuliha. Saat ini, di sisi lain, di perkemahan, Nuliha duduk di sana dengan ekspresi muram di wajahnya. Bab 6559. Pagi-pagi sekali, ketika menemukan seseorang di lereng bukit, Nuliha menyadari saat itu bahwa penyerbuan serigala kuil api di kamp itu disengaja, dan dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengejarnya. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika para prajurit mengejar di tepi hutan, mereka terjebak. Saat itu, Nuliha sangat marah, sehingga dia memanggil tentara di belakang untuk menebang semua pohon kecil, dan tentara yang terperangkap dibebaskan, tetapi 2 orang yang mencurigakan itu sudah lama menghilang. Bukan itu saja. Setelah Nuliha memimpin tentara kembali ke kamp, tepat setelah kekacauan beres, serigala api menyerang lagi. Kemudian, ketiga kalinya, keempat kalinya. Ini membuat Nuliha sangat kesal. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mengerahkan, serigala masih memiliki cara untuk mengungsi dengan aman setelah serangan itu. Setelah digerebek 9 kali sebelum dan sesudah, para prajurit dari seluruh kamp kelelahan dan dalam keadaan malu. Saat itu, Nuliha hendak meledak amarahnya. Ratusan ribu prajurit elit orang Hu yang bermartabat, tidak mampu menghadapi sekawanan serigala. Itu sangat disayangkan. Semua prajurit mematuhi perintah. Pada saat ini, wajah Nuliha muram, dan dia menginstruksikan jenderal di depannya. Pertahankan kamp dengan ketat, dan segera laporkan setelah keberadaan serigala api ditemukan. Ketika dia mengatakan ini, Nuliha dalam suasana hati yang gelisah. Sial. Jika bukan karena serigala-serigala api yang datang menyerang, saya akan menikmati kelembutan keindahan. Ya, Jenderal. Mendengar perintah itu, para jenderal yang hadir menanggapi serempak, dan kemudian dengan cepat keluar untuk mempersiapkan penempatan. Pada saat ini, seorang penjaga dari rumah jenderal bergegas masuk, berkeringat deras. Jenderal, itu tidak baik. Brengsek, sialan. Nuliha sudah dalam suasana hati yang buruk. Mendengar kata tidak baik, dia tiba-tiba merasa tidak enak dan mengutuk. Kamu bajingan sialan, apa yang terjadi? Pada saat ini, Nuliha memiliki wajah muram, hampir gila. Pada hari ini, kamp diserang oleh serigala api lagi, dan sampai sekarang, dia belum pulih. Ketika dia mendengar sesuatu terjadi lagi, tidak ada orang lain yang bisa tenang.
Jenderal. Merasakan kemarahan Nuliha, penjaga itu meringis dan berkata dengan ketakutan. Ada yang salah di seluruh istana, dan tidak tahu dari mana berita itu datang, mengatakan bahwa Anda membuat marah serigala kuil api, dan menerima hukuman dari surga, jadi kem utama terus digerebek. Ketika dia mengatakan ini, penjaga dengan hati-hati menatap wajah Nuliha dan melanjutkan. Sekarang berita ini telah menyebar di seluruh istana, dan banyak gosip mengatakan bahwa jenderal itu sombong, dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili Raja Han dalam urusan pemerintahan. Bam! Mendengar kata-kata itu, Nuliha berang, dan langsung membanting kursi dan berdiri sambil berteriak. Brengsek! Siapa yang membocorkan berita itu? Apakah dia ingin mati? Saat dia meraung, mata Nuliha penuh dengan niat membunuh. Nuliha tahu betul dalam hatinya bahwa serigala api adalah totem orang Hu, dan itu sangat penting. Fakta bahwa kem diserbu oleh serigala api tidak boleh bocor, jadi dia mengeluarkan perintah untuk menjaga tentara dari seluruh kam tidak peduli apa. Jika tidak, maka akan ditangani oleh hukum militer. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini masih akan bocor. Tidak hanya bocor, tetapi bahkan seluruh orang istana mengetahuinya, dan membiarkannya berkembang akan sangat mempengaruhi prestisenya. Cepat periksa. Dalam kemarahan, Nuliha hampir meraung. Pergi dan periksa segera. Siapa yang membocorkan berita, langsung dipenggal setelah ditangkap. Setelah itu, Nuliha berpikir sejenak, dan melanjutkan. Juga, pasang pemberitahuan di berbagai persimpangan di istana kerajaan segera, dan dilarang keras untuk membahas masalah ini. Jika ada yang tidak mendengarkan, mereka akan segera ditangkap. Ketika dia mengatakan ini, mata Nuliha bersinar dengan kegilaan. Besok adalah festival bulan, dan saya telah bersiap untuk mengendalikan kekuatan. Pada saat kritis ini, tidak boleh ada kesalahan. Seperti yang diperintahkan. Segera, datang hari kedua. Pagi-pagi sekali, Daryl dan Tobias bergegas ke kamar tidur dan bersatu kembali dengan Putri Karissa. Untuk menyembunyikan identitas mereka, Daryl dan Tobias dengan sengaja berganti pakaian menjadi penjaga. Jenderal Kane. Pada saat ini, Putri Karissa tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Tobias. Bagaimana situasi menciptakan opini publik tadi malam? Bab 6560. Tobias tersenyum. Kembali ke sang putri, situasinya sangat lancar, dan seluruh istana telah menyebarkan berita. Dengan mengatakan itu, Tobias menoleh. Namun, setelah Nuliha tahu tentang situasinya, dia dengan cepat mengirim orang ke semua persimpangan di istana kerajaan, dan memasang tanda untuk melarang orang membicarakannya. Mengetahui situasinya, wajah Putri Karissa membeku. Nuliha ini benar-benar berani. Dia melakukan sesuatu sendiri, dan dia tidak membiarkan orang membicarakannya, itu terlalu penuh kebencian. Scarlett di samping juga sangat marah. Hehehe. Namun, Daryl tidak marah sama sekali, sebaliknya dia menunjukkan senyum dan berkata kepada Putri Karissa. Putri tidak perlu marah, ini adalah hal yang baik untuk kita. Ketika ada penindasan, akan ada perlawanan. Semakin Nuliha menerapkan cara keras ini, semakin banyak orang di bawahnya yang tidak puas dengannya. Masuk akal. Pada saat ini, ketika mereka mendengar analisis Daryl, Putri Karissa dan Scarlett memikirkannya dengan hati-hati dan menganggapnya masuk akal, jadi mereka mengangguk setuju. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan dengan hormat berkata kepada Putri Karissa. Putri, Jenderal Nuliha, dan berbagai pemimpin sudah menunggu di Istana Emas. Putri Karissa menanggapi dan berjalan keluar dari kamar terlebih dahulu, berjalan menuju Istana Emas. Daryl dan Scarlett mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di Aula Emas, mereka melihat Nuliha mengenakan baju besi yang cerah, berdiri di tengah Aula Emas, megah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan di antara alisnya. Kemarin, Kam diserbu oleh serigala api, yang membuat Nuliha lelah fisik dan mental. Di kedua sisi aula,
berbagai pemimpin juga telah tiba. Sang putri ada di sini. Melihat penampilan Putri Karissa, Nuliha menyunggingkan senyum dan menyapanya. Sudah beberapa hari saya tidak melihat Anda, sang putri benar-benar sama. Omong-omong, saya mendengar bahwa sang putri akan dibunuh 2 kali, tetapi untungnya, pada akhirnya tidak ada bahaya. Setelah mengatakan itu, Nuliha berkata dengan munafik. Saya telah mengatur tenaga kerja selama 2 hari terakhir untuk mencari dengan hati-hati di seluruh istana. Yakinlah, putri, saya pasti akan menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Saat membicarakan hal ini, perhatian Nuliha semua tertuju pada Putri Karissa. Daryl dan Tobias sama-sama mengenakan pakaian penjaga, jadi Nuliha tidak melihatnya sama sekali. Melihat wajahnya, Putri Karissa merasa jijik dari lubuk hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Pada saat yang sama, Daryl dan Scarlett juga diam-diam mencibir. Nuliha ini benar-benar menjijikan dan tercela. Anda yang mengatur 2 pembunuhan itu, tetapi sekarang pencuri itu memanggilnya pencuri. Juga, itu terlihat sangat mirip. Pada saat ini, Nuliha memikirkan sesuatu, memandang Putri Karissa dengan setengah tersenyum dan bertanya. Putri, Anda bilang ingin menyelidiki penyebab kematian Raja Han, sudahkah Anda menemukannya? Saat bertanya, Nuliha hanya tersenyum, tapi tatapan jahat dan licik terpancar di matanya. Meski dalam hati Nuliha, Putri Karissa sama sekali tidak mengancam, namun ada beberapa hal yang perlu dikesampingkan. Putri Karissa terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan berkata dengan ringan. Itu akan segera terungkap. Benarkah? Nuliha tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata. Bagus sekali. Jika sang putri membutuhkan bantuan, katakan saja. Saya, Nuliha, bersedia membantu. Munafik. Putri Karissa memarahi diam-diam, tetapi tidak repot-repot memperhatikannya pada saat itu, melihat keluar dan berkata kepada para pemimpin yang hadir. Sudah larut, saatnya pergi ke altar pemujaan bulan. Festival pemujaan bulan tahunan adalah hari terpenting bagi seluruh orang Hu, jadi keluarga kerajaan secara khusus membangun altar pemujaan bulan di gunung di utara istana kerajaan untuk disembah oleh keluarga kerajaan. Sang putri benar, sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, Nuliha mengangguk, dan kemudian memanggil ke aula emas. Semua orang sudah siap, pergi ke altar pemujaan bulan. Suara itu jatuh, dan dia memimpin keluar dari aula. Semua pemimpin mengikuti. Melihat adegan ini, Scarlett sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Nuliha ini benar-benar berani. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Raja Han. Putri Karissa tersenyum, sangat tenang. Biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Dengan bantuan seorang ahli seperti Daryl, saya akan dapat menjatuhkan pengkhianat Nuliha hari ini. Melihat sang putri yang begitu tenang, Daryl mengangguk setuju. Sang putri benar, biarkan dia bangga untuk sementara waktu.